Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Zahra Ivana Ramadhani dari SDIT Isan Cendekia, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, siap mengikuti lomba bertutur. Selamat siang Dewan Juri dan sahabat literasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Zahra Ivana Ramadhani dari SDIT Isan Cendekia. Kali ini saya akan bertutur cerita yang berjudul Putri Lijung. Cerita ini berasal dari Kalianda, Lampung Selatan. Dengarkan dengan baik ya. Dahulu kala konon di Kalianda ada sebuah kerajaan bernama Waihanda. Saat itu kerajaan Waihanda diperintah oleh raja yang dikenal memerintah dengan arif, adil, dan bijaksana. Dan sangat dekat dengan rakyatnya sehingga raja sangat disenangi dan disegani oleh rakyatnya. Kehidupan rakyatnya berasal dari pertanian dan nelayan. Kehidupan raja pun sempurna. Hasil dari perkawinannya dengan Ratu Kembang Cempaka, sang raja dikaruniai seorang anak perempuan berparas cantik jelita. Sayangnya, putri yang masih berusia remaja itu memiliki tabiat yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Padahal kecantikan pada dirinya yang akan memikat para pemuda, putri tampak angkuh. Pergaulan putri pun suka pilih-pilih teman dan membedakan yang layak dan tidak layak. Kehidupan putri bersolek dan hanya bersolek. Hari-harinya hanya mementingkan dirinya sendiri. Aku memang wanita paling cantik di kerajaan ini. Tidak ada yang bisa menandingiku. Putri, rakyat ingin menyapa dan bertemu dengan putri. Aku tidak ingin bertemu dengan mereka. Rakyat tidak selevel denganku. Baik putri, hamba akan menyampaikannya. Berulang kali raja dan permaisuri menasihati sang putri, namun tidak ditaati. Hati raja benar-benar kecewa karena mendengar ungkapan-ungkapan rakyatnya yang kadang mencemooh sang putri. Namun patuah raja disambut dengan cemberut sang putri. Raja dan permaisuri tidak bisa berbuat banyak untuk sang putri, apalagi dia anak semata wayangnya. Suatu ketika datanglah seorang pemuda berpakaian compang-camping. Tanpa diduga, pemuda itu niat hati datang untuk meminang sang putri. Maaf, seribu maaf Baginda, hamba datang ke sini ingin meminang sang putri. Sontak mata sang raja langsung terbelalak. Raja yang dikenal nan arif dan bijaksana itu tidak langsung memutuskan. Padahal hanya seorang pemuda berpakaian compang-camping di depannya. Wahai anak muda, saya menghargai niat hatimu datang ke sini. Namun tidak semua keputusan ada di tangan saya. Semua saya serahkan ke putri saya. Sang raja pun memerintah Dayang dan Permaisuri untuk memanggil sang putri. Kamu tidak berkaca diri. Tubuhmu bau, pakaianmu lusuh. Beraninya kamu datang ke sini ingin mempersuntingku. Perkataan sombong sang putri ke pemuda itu. Namun pemuda itu tetap tenang. Tidak apa-apa putri, hamba menerima keputusan putri. Namun putri harus menyadari kebaikan lebih baik daripada penampilan. Pengawal, bawa laki-laki ini keluar dari sini. Tanpa dikomando, pengawal masuk ke ruangan dan menyuruh sang pemuda untuk keluar dari ruangan itu. Anehnya, ketika malam hari, sang
Putri jatuh sakit. Kulitnya gatal-gatal, badannya panas, dan mulai muncul bintik-bintik merah. Semakin hari penyakit sang putri bukannya semakin sembuh, malah bintik-bintik merahnya menjalar ke seluruh tubuh. Ada apa wahai anakku? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Yang mulia, yang mulia. Ada apa wahai istriku? Kenapa anakku bisa jadi seperti ini? Apa yang terjadi padamu, nak? Wahai suamiku, sebaiknya kita panggil tabib kerajaan untuk menyembuhkannya. Siapa tahu ada yang bisa menyembuhkannya. Kenyataan pahit yang diterima sang putri. Permaisuri dan raja sudah mengerahkan seluruh tabib kerajaan. Namun tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Semakin hari penyakit sang putri semakin parah. Bahkan sampai bernanah dan berbau busuk. Pengunjung kerajaan mulai perlahan tidak ada yang datang karena bau menyengat dari tubuh sang putri. Bagaimana ini suamiku? Anak kita sudah banyak tabib yang mencoba untuk menyelamatkannya, namun tidak bisa disembuhkan. Raja pun memutuskan sang putri untuk diungsikan ke Gunung Raja Basah. Di gubuk yang kecil dan sunyi itu, sang putri merenungi nasibnya. Karena penyakitnya tak kunjung sembuh. Akhirnya sang putri merenungi sikapnya yang selama ini angkuh, sombong, dan tidak bersahabat. Padahal kecantikan pada dirinya akan sirna dalam sekejap. Tidak ada yang menemui sang putri di gubuk yang kecil dan sunyi itu. Apa yang terjadi padaku? Dulu aku angkuh, sombong, dan tidak bersahabat. Sekarang aku jadi seperti ini. Bila malam hari terdengar suara binatang buas, putri takut sekali. Aku takut. Suara apa itu? Harimau? Tolong, ada yang bisa menolongku di sini? Saat putri tertidur, putri bermimpi didatangi seorang pemuda berpakaian compang-camping. Di dalam mimpi sang putri, pemuda itu menyuruh sang putri untuk pergi ke arah timur. Wahai putri, pergilah ke arah timur sebelum matahari terbit. Di sana ada sumber mata air. Mandilah di sana. Semoga engkau sembuh. Keesokan paginya, setelah putri bangun dari tidurnya, putri berjalan ke arah timur sampai menemukan sumber mata airnya. Ini sumber mata airnya. Aku akan mandi di sini. Wah, tubuhku terasa lebih ringan. Tiba-tiba ada suara gaib yang datang. Wahai putri, kecantikan sejati bukanlah dari wajah tetapi dari hati. Ingatlah itu. Perlahan-lahan sang putri mulai membasuhi seluruh wajahnya dengan air tersebut. Penyakit kulit sang putri terkelupas dan mengering. Tiba-tiba datang suara gaib itu kembali. Wahai putri, pergilah ke arah timur. Di sana ada sumber mata air yang sama, tetapi tidak sepanas yang pertama. Sang putri pun mengikuti kata suara itu. Sang putri berjalan dan terus berjalan sampai menemukan sumber mata air yang sama, tetapi tidak sepanas yang pertama. Perlahan-lahan sang putri membasuhi seluruh tubuhnya dengan air tersebut. Penyakit sang putri pun menghilang. Bekas lukanya pun menghilang. Putri cantik kembali. Saat sang putri sedang berpaling, datanglah seorang pangeran. Wahai putri, akulah pemuda yang berpakaian compang-camping itu. Masih ingat denganku? Aku yang pernah meminangmu dulu. Sekarang aku sudah jadi kerajaan. Aku akan menjemputmu, karena penyamaranku telah usai. Sang putri pun tersipu malu dan meminta maaf ke pemuda itu. Mereka pun kembali ke istana dengan bahagia. Sejak itu, belerang simpur dan belerang punduk diyakini warga dapat menyembuhkan seluruh penyakit kulit. Bahkan pengunjungnya tidak dari Kalianda.
bahkan sampai luar ibu kota Lampung Selatan. Pesan moral yang terdapat dari sini adalah jangan menilai orang dari penampilannya saja, karena kebaikan dalam hatinya tersembunyi di kesederhanaannya. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.